Jadi sebaiknya penelitian itu sederhana, namun menarik dan benar. Itu yang ditanyakan terus oleh mahasiswa, dan kesempatan ini akan saya jawab ya. Selanjutnya adalah apa sih tujuan umum dari penelitian? Pertama, tujuan umum dari penelitian adalah menggambarkan atau mendeskripsikan. Selanjutnya, membuktikan teori yang sudah ada. Selanjutnya lagi, mengembangkan teori atau produk yang sudah ada. Selanjutnya, menemukan sesuatu yang baru, menemukan teori yang baru, menemukan produk yang baru. Dan pada akhir kita menciptakan sesuatu atau teori atau produk yang tidak gagal teknologi. Dan dari membuktikan teori yang sudah ada ini, nanti kita akan membuktikan pemikiran-pemikiran yang baru. Selanjutnya, macam metode penelitian menurut fungsinya. Macam penelitian menurut fungsinya ada 3. Yang pertama adalah need to know. Need to know, saya kutip dari Jiprak ya, bukunya Jiprak, bahwa sifatnya itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus need to do. Need to do itu hasilnya digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja agar efisien dan efektif. Selanjutnya, need to choose itu adalah penelitian evaluasi. Dari need to know ini, ada metode kuantitatif dan juga ada metode kualitatif. Kuantitatif ini memerlukan pembuktian atau komplementer. Sedangkan kualitatif itu butuh dari eksplorasi, dimulai dari eksplorasi. Dan yang ketiga adalah mixed method, penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Dan yang baik sebenarnya ini adalah di mixed method, karena dari kuantitatif jika ada kekurangan, dari kualitatif bisa menutupi atau sebaliknya. Need to do itu ada bentuk dalam R&D. R&D itu adalah pengembangan produk, atau kita menciptakan produk yang baru. Lalu ada action research, metode kerja. Terus yang itu adalah operation research, atau langkah-langkah apa yang efisien dalam penelitian. Need to choose. Need to choose itu bentuknya adalah evaluasi, riset, dan selanjutnya adalah policy research. Biasanya untuk evaluation research dan policy research ini yang menggunakan adalah tingkat yang sudah tinggi, biasanya untuk oleh dosen atau praktisi peneliti. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana metode penelitian yang tadi sudah saya bahas di awal, yaitu tentang metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini ada 2. Pertama, metode survei. Metode survei menggali sikap, pendapat responden baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Penggunaannya selalu menggunakan populasi atau sampel. Bisa deskriptif, bisa korelasi, atau hubungan variabel atau psikologis. Selanjutnya ada dalam bentuk eksperimen, di mana metode ini melakukan percobaan untuk menghasilkan sesuatu atau melihat pengaruh dari variabel yang kita akan angkat dalam penelitian. Selanjutnya ada kualitatif. Dalam kualitatif ada etnografi. Etnografi adalah metode di mana menggali budaya atau menggali pengaruh budaya terhadap seseorang atau sebaliknya pengaruh seorang terhadap budaya, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun orang-orang tadi. Selanjutnya adalah grounded theory. Grounded theory mengembangkan teori melalui eksplorasi, menghasilkan ilmu yang digali melalui tahapan. Selanjutnya adalah case studies. Case studies, sebagian pakar ada yang tidak memasukkan dalam kualitatif, namun Creswell memasukkannya ke dalam kualitatif. Case study ini dikatakan case study bila ada kasusnya. Kasus itu apa? Kasus itu adalah fenomena baru yang terjadi, baik itu fenomena positif maupun fenomena negatif. Selanjutnya ada fenomenologi. Fenomenologi ini penelitiannya sumber utamanya adalah pelaku peristiwa. Jadi misalnya kita meneliti tentang COVID. Kenapa sih ada COVID itu? Maka sumber utamanya adalah orang yang terkena COVID. Selanjutnya adalah narrative research.
Narrative research menggali informasi para tokoh atau para pemimpin. Yang ketiga adalah mixed method. Mixed method tadi seperti ini ada caranya. Yang pertama melalui sequential. Apa itu sequential? Ya. Mixed method itu sendiri ada satu judul yang diteliti sekaligus dengan dua metode dengan cara sequential. Yang pertama sequential itu metodologi digunakan dalam waktu berbeda tapi berurutan. Nah, sequential sendiri ada explanatory. Explanatory itu dimulai dari kuantitatif, pengukuran, hipotesis, kualitatif, dan kembali lagi dengan kuantitatif. Kuantitatif di sini berfungsi untuk menguji kualitatif yang sudah dilaksanakan dan hipotesis sebelumnya. Dan harus terukur. Sehingga akan dihasilkan data yang mendukung, menolak, atau ada data yang baru. Selanjutnya adalah sequential exploratory. Sequential exploratory dilakukan melalui pertama adalah kualitatif. Kualitatif menemukan sesuatu, lalu kuantitatif, lalu balik lagi ke kualitatif. Yang terakhir adalah concurrent. Concurrent ada dua metode dicampur dalam waktu yang sama. Dengan cara apa? Yang pertama campuran dengan triangulasi. Dicampur dalam posisi yang berbeda yang sama kadarnya. Ya, dicampur dengan posisi sama kadarnya antara data primer dan data sekunder. Sedangkan embedded itu campurannya bisa salah satunya lebih besar. Bisa yang data primer lebih besar atau data sekunder yang lebih besar. Ini sedikit saya akan berikan gambaran penelitian kuantitatif di masa pandemi ini. Di sini ada beberapa jenis kuantitatif, ada comparative research, ya, ada survey research, lalu ada collaboration research. Nah, kita sebelum menggunakan kuantitatif harus paham dulu bagaimana karakteristik dan jenis penelitian dari kuantitatif. Kuantitatif ini bisa melalui survei, ya. Pertama kita melalui survei online atau bisa juga melalui deskriptif kuantitatif. Jadi jumlah partisipannya terbatas. Ya, jumlah partisipan terbatas. Lalu bisa juga dalam bentuk korelasi atau hubungan metakognitif. Contohnya hubungan metakognitif atau awareness, ya, di situ dengan hasil belajar. Nah, untuk instrumen metakognitif awareness itu sudah ada dan banyak sudah jurnal-jurnal yang sudah masuk Q1 yang sudah tervalidasi dengan baik dan bisa dijadikan kita sebagai alat instrumen. Nanti akan saya perlihatkan contohnya. Namun untuk hal yang lain, untuk kuantitatif jenis yang lain saya tidak menyarankan karena kadang kuantitatif ini hasilnya akan harus terukur, jadi agar tidak bias kita mengambil yang sederhana. Misalnya tadi kuantitatif dalam bentuk survei atau deskriptif dan korelasi. Peran teori, nah ingat ya, di sini ada sebelumnya, peran teori harus benar-benar kita pahami. Dan validasi dan reliabilitasnya harus seperti apa? Yang sederhana dan mudah terukur. Keabsahan datanya juga mudah. Jumlah partisipannya dalam hal pandemi ini berarti tidak sebanyak dalam keadaan normal. Lalu kuesioner validnya untuk translate-nya. Diusahakan translate dengan yang lebih ahli, ditranslate lagi ke yang lebih ahli lagi, baru kita pakai. Dan ini, yang jelas online-nya ini harus seperti apa. Ya, mohon izin Bu Iis, waktunya 3 menit lagi. Oke, 3 menit pas ya. Ini contoh instrumennya yang sudah tervalidasi. Ya, ada CLSE, QTI, dan SLEE, banyak ya nanti. Terus ada lagi di sini kalau untuk contoh kuesioner dan tesnya juga ada. Ini beberapa contoh kuesioner dan tes yang sudah tervalidasi, yang sudah ada di jurnal-jurnal yang benar-benar sudah ada di rank yang tinggi. Nanti akan dibahas untuk pemateri berikutnya. Ya, ada motivasi, ada berpikir kritis, tes kinerja, creative problem solving, ini sudah ada. Nah, kalau kualitatif tadi ya berbeda dengan kuantitatif. Kualitatif karakteristiknya adalah harus diperhatikan yang pertama pemahaman. Kita harus memiliki pemahaman yang mendalam. Lalu key information yang lebih penting.
keinformannya ini kita tidak memikirkan jumlah, tapi yang bisa memberikan informasi kepada kita. Dan kita di sini terlibat dalam penelitian. Dan ini juga dalam bentuk multiple data collection ini banyak, bisa melalui wawancara, bisa juga melalui sensus atau survei ya, berbentuk deskriptif. Ya. Nah, ini jelas kalau dalam kualitatif peran teori ini sangat diperlukan. Ya, contohnya, nah ini analisis model pada guru, dari 85 guru diberikan tes esai yang diambil dari 18 orang. Nah, hasil deskripsinya ini adalah mental, modelnya khusus pemahaman konsep. Dan bentuknya nanti analisisnya the constant comparison. Keabsahan datanya dengan member checking, bisa dicek di jurnal ini ya, contoh dari jurnalnya. Ini ada, nanti lebih kita ulas lagi karena waktunya sudah habis. Yang penting jelas, hati-hati, jangan asal ambil jurnal, jadi kita harus mencari jurnal yang benar-benar mempunyai reputasi yang baik. Alhamdulillah selesai pemaparan saya, Bu Ita. Ini hanya untuk membangkitkan semangat kita bahwa kesimpulannya penelitian dapat dilakukan dalam masa pandemik dengan pertimbangan konsep, jenis penelitian, akses, etika, dan fleksibilitas. Lalu penelitian bagi guru merupakan sebuah peningkatan kualitas pembelajaran, profesionalisme, dan refleksi diri. Selanjutnya adalah penelitian yang sesuai, yang penting itu adalah konsep sebenarnya sederhana, tapi menarik serta sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan yang terakhir, tetap semangat dengan segala rintangan, karena guru dan calon guru adalah agen perubahan dan role model. Ya, terima kasih Bu Ita.